Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Tegal, tetap semangat. Dan di rumah juga tetap semangat. Ya masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Aku nggak nikah-nikah harus gimana. Ini Masya Allah. Sebelum lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan dulu ya. Tentang trauma masa lalu jadi nggak mau menikah. Ini dia tayangan. Ini dia salah satu lagi yang menjadi penyebab kenapa orang nggak mau nikah. Mungkin karena trauma, nauzubillah min zalik. Makanya kita sebagai orang tua juga harus mencontohkan juga sama anak-anak bahwa yang namanya pernikahan itu juga baik, bagus. Ayah sama ibunya jangan sampai bercerai ya. Bikin anaknya jadi trauma, jangan berantem di depan anak. Nah ini begitu juga nih Ustadz Syam nih. Gara-gara dia sering lihat orang yang menikah gagal gitu, akhirnya dia nggak mau nikah. Pertanyaannya gini, kalau dibilang kenapa kamu gak nikah? Kan banyak orang yang gagal nikah, kenapa harus nikah gitu? Gak boleh gitu, nikah itu bagus banyak pahalanya. Gak dosa dong daripada dia gagal katanya gitu. Nah ini bagaimana jawaban-jawaban kayak gini? Silakan Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabegul kami Ustaz Zanada, Habib Utsman, Mas Fadli. Kembali lagi bahwa menikah itu hukumnya mubah, boleh sama seperti makan. Mau makan silahkan, gak makan ya lapar gitu. Kalau banyak makan ya kekenyangan ya. Jadi hukumnya pada dasarnya boleh. Kemudian dalam Islam ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi kalau dia memilih untuk tidak menikah, untuk menjaga dirinya daripada yang haram, misalnya saya kalau menikah malah zalim kepada istri saya, lalu dia memilih tidak menikah, maka ini bagus malah, justru dia ibadah. Subhanallah, saya memilih untuk tidak menikah karena saya belum punya pekerjaan tetap, belum ada penghasilan, saya takut zalim kepada istri saya, nanti saya tidak bisa nafkahi, maka ini bagus ini, jangan dipaksa menikah. Orang dia belum punya pekerjaan, orang dia belum punya sesuatu untuk dikasih nafkah, maka dia ini orang berakal ini, dia tahu mengukur dirinya sebelum dia meminang anak perempuannya orang lain. Kemudian kalau alasannya karena trauma masa lalu, maka yang dihindari adalah traumanya terlebih dahulu. Yang diobati adalah traumanya terlebih dahulu. Engkau jangan terjebak masa lalu. Ada ungkapan begini. Jangan terjebak masa lalu dan jangan dipengaruhi oleh masa lalu. Masa lalu tidak akan pernah bisa diubah, tapi bisa dijadikan pelajaran. Jamaah. Kalau di Tegal tuh biasanya masak sayur apa Bu? Sayur asem. Ibu awal menikah langsung enak nggak sayur asemnya? Oh enggak, kadang keasinan, kadang keaseman. Lalu besoknya masak lagi masih nggak enak, masih mungkin. Tapi minggu depan udah mulai enak masakannya. Kenapa? Belajar dari masa lalu. Waktu awal masak saya ngasih garamnya 1 sendok gunung. Gimana nggak keasinan, maka besoknya dia kurangi garamnya. Ini namanya orang tidak terlepas dari masa lalu, tapi tidak menjadikan masa lalu itu adalah yang merusak dirinya, tapi justru masa lalu adalah yang membuatnya menjadi jauh lebih baik. Kemudian berdoa, ada doanya Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan masa lalu dan kesusahan masa depan. Kenapa? Karena ada orang tidak bisa bangkit karena terjebak dengan trauma masa lalu. Lagian buat teman-teman sekalian, jamaah milenial, jamaah muda-muda yang belum menikah mungkin di depan sana, yang sedang berada di layar kaca ini, yang sedang melihat layar kaca Islam itu indah, maka subhanallah, apa yang mesti kita ambil pelajaran? Bahwasanya kalau engkau sering melihat pernikahan yang gagal, ketahuilah pernikahan yang berhasil jauh lebih banyak. Amin. Iya Bener dong. lah. Apalagi yang namanya pernikahan itu luar biasanya adalah karena dibilang ibadah terpanjang, makanya dapat hadiahnya banyak dari Allah. Masya Allah. Pahalanya dilipat gandakan dibandingin orang yang belum nikah. Pengampunan dosanya juga jauh lebih banyak. Allah. Lihat aja kalau mau lihat pernikahan yang berhasil, lihatlah hari ini bapak-bapak yang hadir. Nih, tuh. Iya dong. Demi menemani istrinya rela pakai kaos kaki istri. Iya. Tuh. Stalking itu kayaknya ya, bukan? Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi. Jamaah. Enak Pak kaos kaki pinknya.
Masya Allah. Kita panggil lagi Habib Usman, Bib. Mulai maju ke depan, Bib. Oke, Bib, kita lanjut lagi nih, Bib. Tadi dibahas nih, bicara masalah orang yang banyak yang nggak nikah-nikah ini dikarenakan karena merasa dirinya belum mapan. Nah ini kan sebenarnya kan alasan-alasan klasik ini. Bicara masalah mapan ini sebenarnya sampai di mana? Dan pertanyaannya lagi yang berikutnya. Apakah dalam Islam nikah itu harus dalam keadaan mapan? Nah, mohon izin penjelasannya. Silakan, Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya akhir, Ustaz Syam, Mas Fadli, Ustaz Janada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nikah itu enggak perlu mapan. Nikah itu dijelaskan sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah, dijelaskan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu miskin, aku yang kasih kekayaan, kata Allah. Tadi disampaikan ayat Al-Qur'annya oleh Ustaz Syam. Kalau miskin nih, dikasih kekayaan sama Allah. Kalau kamu nggak mampu, dikasih kemampuan sama Allah. Kalau kamu sebagai seorang yang dikatakan ya masyarul sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaj. Kalau kamu anak muda udah mampu untuk menikah, kalau kamu pengen menikah, kalau mampu dalam kategori ini adalah kamu sudah balik, kamu sudah berakal, maka kamu mempunyai hasrat, nikah, bismillah. Kata Allah apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan kekayaan. Kata Rasulullah, ayo nikah. Nikah itu an-nikahu barakah wa isarahu ma'na. Ayo buru-buru nikah. Allah kasih keberkahan dalam pernikahanmu. Allah kasih kebahagiaan dalam nikahmu. Allah kasih kebaikan dalam nikahmu. Dan Allah jadikan pernikahan tersebut adalah ladang pahala yang besar bagi kamu. Nikah kalian itu bukan nunggu mapan. Kalian nikah itu karena keinginan dan kemauan kalian. Bismillah, punya duit sedikit, saya cuma punya mahar sekian, saya mampunya sekian, saya ingin menikah. Kalau kamu terima, bismillah. Kalau nggak terima nggak apa-apa. Prinsipnya berusaha. Tapi sebaik-baiknya manusia atau sebaik-baiknya orang tua atau sebaik-baiknya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala dan dia hamba Allah adalah yang memberikan keringanan terhadap mantunya atau memberikan keringanan kepada calon suaminya untuk memberikan mahar serendah-rendahnya. Jangan yang mahal. Jadi maharnya nggak boleh yang mahal. Oleh karena itu, bertakwa kepada Allah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih rizki Allah, yang ngasih kekayaan Allah, yang ngasih kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yang ngasih kemampuan juga Allah. Kita hidup di dunia ini hamba Allah. Kita hidup di muka bumi ini karena Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jalankan apa yang bisa kita lakukan, kerjakan apa yang kita bisa lakukan, dan tentunya jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, saya belum mampu, saya belum mapan, saya belum bekerja, saya belum berusaha, saya baru lulus, saya masih ini, masih itu. Jangan. Tapi kalau kalian sudah balik, udah berakal, udah mempunyai hasrat, udah punya kemampuan, kalau mau menikah, bismillah dengan modal secukupnya, insya Allah Allah yang kasih kekayaan. Masya Allah, tepuk tangan buat Habib Usman. Ingat ya, bukannya mapan, tapi kemampuan sebenarnya untuk menikah itu. Kalau dia udah mampu untuk cari duit, silakan nikah. Tapi kalau belum mampu buat cari duit, gimana ntar anaknya makan? Harus mikir juga tuh, bukannya mapan nih. Sekali lagi kita garis bawahi, ini Masya Allah luar biasa ya. Kita lanjut lagi sekarang waktu kita kasih kesempatan kembali buat jamaah Islam itu indah bertanya sama guru-guru kita. Nah sebelumnya kita masuk kembali ya ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh ini Bu. Wah silakan Bu. Nah ini Masya Allah luar biasa. Silakan perkenalkan dirinya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tarona dari Majelis Taklim Zikir Istighosa Kecamatan Tarub Tegal. Saya mau bertanya kepada Ustazah Nada. Oke boleh, tepuk tangan dulu buat Ibu Tarona ya. Silakan Ustazah Nada. Iya. Saya nanti bisa duduk jadi gampang. Silakan ya. Bagaimana kalau ada seorang wanita yang
tidak ingin menikah karena bisa membahagiakan sendiri dan bisa membahagiakan orang tua. Takutnya menikah akan dibatasi oleh suami. Itu bagaimana Bu Ustazah? Oh gitu, Ya. karena dia udah mandiri gitu Ya. ya. Ah saya kayaknya gak perlu nikah deh. Harus saya bisa nyari nafkah sendiri. Iya, karena Harus saya sudah bisa ngasih makan membahagiakan keluarga. Oh sendiri. gitu, itu aja Masya Ibu. Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Masya dijawab Allah. Ustazah Nada. Bagus nih pertanyaannya ya. Terima Iya, kasih Kak Fadli. luar Izin biasa. guru-guruku Habib Usman, Ustaz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Alhamdulillah, pokoknya mudah-mudahan yang menyimak pada pagi hari ini semuanya sudah menjalankan ibadah panjang yaitu menikah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalaupun belum menikah, ayo segera menikah. Kenapa? Karena menikah ini adalah ibadah yang luar biasa. Jamaah sekalian, kalau ada pertanyaan gimana kalau menunda sebab ingin atau merasa dirinya mampu. Pengen mandiri, nggak pengen ada ketergantungan, ya balik lagi hukumnya ya mubah-mubah saja seperti tadi yang Ustaz Syam sampaikan. Menikah awal dasarnya, awal hukumnya adalah mubah. Akan tetapi bukankah jamaah sekalian kita ingin mengambil banyak pahala dari ibadah panjang ini? Dan hati-hati apa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak ingin menikah falaysa minni, maka dia bukan menjadi golonganku. Naudzubillah min dzalik. Lalu kalau kita belum mau menikah sebab merasa kita mampu dan memang ada yang melamar tapi kita selalu menolaknya, khawatirnya nanti kita akan kemana? Kita akan masuk ke kelompok mana? Karena pernah dikatakan oleh baginda Rasul, nikah itu sunnah. Yang menjalankan nikah nanti kelak insya Allah pada barisannya baginda Rasulullah SAW. Dan jamaah sekalian khususnya karena pertanyaan tadi dari kaum perempuan, sebenarnya perempuan ini kalau pengen dapat pahala dengan cara menikah besar banget kesempatannya. Bahkan seorang perempuan kalau ingin mendapatkan surga, status dia menjadi seorang istri itu gampang banget masuk ke dalam surga. Iza sholatil mar'a khamsaha, dia jaga sholat 5 waktunya. Wa somat syahroha, Ramadan dia jaga puasanya. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, dia menjaga kemaluannya. Wa ato'at zaujaha, dia sebagai seorang istri taat kepada suaminya. Kilalaha, akan dikatakan kepada perempuan tersebut, kepada istri tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Bukankah itu kesempatan buat kita wahai kaum perempuan, kaum ibu, untuk bisa mendapatkan peluang gampang masuk surga? Menikahlah. Dengan menikah insya Allah, dengan taat kepada suami, insya Allah itu jalur ke surga kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu bagaimana ketika seorang laki-laki yang gak mau menikah karena memang merasa mandiri? Ingat lagi, pernah bahwasannya kata baginda Rasul, man tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Orang yang menikah menyempurnakan separuh agama. Jadi banyak banget keutamaannya bagi orang yang memang bisa melakukan pernikahan. Kalau memang ada kesempatan, bismillah menikah, niatin untuk ibadah. Ujian naik turun pasti ada. Keributan, selisih paham itu pasti ada. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah, insya Allah selisih pahamnya berpahala, sabarnya berpahala, Amin. syukurnya berpahala. Amin. Insya Allah sepanjang nikah berpahala. Jadi lebih banyak untungnya daripada Lebih ruginya banyak kalau untungnya nikah daripada itu. ruginya. Masya Allah. Makasih Masya banyak Allah. Ustazah Sama-sama. Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Sini lagi nih. Wah, dia yang serius Ibu, boleh penting. Silakan Ibu. Nah, boleh maju. Iya. Iya. Oke Ibu, silakan Ibu perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sismuti dari Desa Kedung Bungkus, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal. Tepuk tangan buat Ibu Sismuti ya. Mau nanya Saya sama siapa mau Ibu? bertanya sama Pak Ustadz Syam. Ustadz Syam, Siap boleh. Ibu Sis. Sismuti. Muti. Ibu atau Sis? Sis. Sismuti. Ya, Ibu. Kadang-kadang dipanggil, oke sis gitu Iya, ya. kan ya. Iya, silakan Bu. Pak Iya. Ustadz, saya mau bertanya, Nggih. boleh nggak ya seseorang menunda-nunda pernikahannya Ya. karena alasannya dia pengen dapat yang suami yang standar, tapi boleh dong dapat suami yang standar untuk masa depannya. Oh gitu, standar. Ibu maunya Mohon standar atau standar. standar atau di bawah standar? Biar berdiri. Biar berdiri kalau sepeda Maksudnya motor. secara nggak langsung orang yang kaya gitu. Wow. Tapi boleh dong, itu kan untuk masa depan. Kalau untuk Ibu sendiri selanjutnya. gimana? Kalau Ibu Ibu nggak ada ke sendiri? depan, Ibu nggak ada ke depan. Ibu, Dia kalau kan Ibu- pengennya, Ibu jangan jalan-jalan ke depan doang, Iya, bukan maju kabur. ke depan Ibu. Ibu, saya mau nanya, diminta carinya yang standar, yang berarti yang udah mapan. Pertanyaannya, ceweknya udah mapan belum?
Ya biasa aja, Oh, ya enggak. biasa Makanya aja. pengennya cari yang standar. Makanya pengennya cari yang tinggi ya Bu ya. Untuk masa depannya Biar nanti. ngangkat Masa dia ya depan. Bu. Oh iya, iya. Itu aja Ibu. Oke. Aku mau nanya deh sama Ibu ini. Oh boleh. Ibu kira-kira ada nggak perempuan yang tidak bahagia setelah dinikahi orang kaya? Ada nggak kira-kira? Ya ada, Oh, ada iya. aja mesti. Ada aja. aja. Ada nggak perempuan yang dinikahi sama laki-laki miskin tapi bahagia? Ada nggak? Ada juga. Ada juga. Tuh dengerin sis, ya Allah. Iya. Oke itu aja. Oke, Bu, mohon ya. penjelasannya Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Sis Muti. Dia main pengen buru-buru kabur. Iya, karena udah tahu salah. Makasih Bang Fadli, tapi guru Ustaz Nada, Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Ibu Sis udah menjawab sendiri bahwa standar kekayaan itu bukanlah penjamin kebahagiaan. Betapa kayanya seorang korun tapi disebut sebagai orang yang celaka. Betapa miskinnya Nabi Isa alaihissalam tapi diangkat juga menjadi ulul azmi, diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Betapa miskinnya Uwais Al-Qarni tapi diangkat derajatnya. Betapa kayanya Abdurrahman bin Auf diangkat juga derajatnya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu betapa kayanya diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka standarnya bukan miskin kaya tapi standarnya adalah ketakwaan. Maka kalau pertanyaannya benar nggak sih kalau ada orang yang milih-milih dulu kenapa pengen standarnya tinggi? Silahkan. Tapi standar apa? Ada 4 standar, 5 liha, standar harta, li jamaliha, standar rupa, li nasabiha, standar nasab keturunan, wali diniha, standar agama, standar ketakwaan. Tapi kata Nabi dari 4 standar ini, fadhfar bidzatid din, maka standar yang paling utama adalah karena agama. Kenapa karena agama? Kalau dia kaya dan dia juga beragama, maka dia tidak merendahkanmu karena kekayaannya. Kalau dia miskin tapi dia beragama, maka dia tidak akan rela engkau pun hidup miskin bersamanya. Pasti dia berusaha maksimal membahagiakanmu walaupun dia dalam kemiskinan. Kenapa? Karena punya agama. Kalau kaya doang tidak punya agama, bisa saja engkau direndahkan di dalam rumah tangga. Bukankah Nabi sudah memperingatkan, barang siapa yang berniat menikah karena hartanya, maka dia pasti miskin. Dan barang siapa yang niat menikah karena jabatannya, maka dia pasti akan terhina. Dia pengen nikah karena melihat jabatannya, maka engkau akan dihinakan dengan jabatan orang yang kau nikahi. Kalau kau menikah karena kekayaannya, maka engkau akan merasakan kemiskinan karena engkau mengejar hartanya. Betapa banyak orang yang menikah dengan orang yang kaya raya, standar kekayaan tinggi sekali standar kekayaannya, justru miskin di dalam rumahnya. Kenapa? Ternyata suaminya karena saking kayanya dia tidak rela barang-barangnya disentuh sama istrinya. Jangan kau itu, saya sudah kaya sebelum menikah dengan kau, itu bukan milikmu. Kamu jatahmu segini doang, kamu jatahmu ini punya saya semua. Kenapa? Udah kaya sebelum menikah, jangan kau sentuh punyaku, itu bukan punyamu. Hakmu cuma nafkah dariku. Subhanallah. Maka standar tinggi boleh, tapi standar apakah itu? Standar agamanya. Kalaupun dia kaya, dia tidak akan menghinakanmu. Kalaupun dia miskin, dia tidak akan rela melihatmu hidup menderita. Masya Allah. Nah ini yang perlu kita pelajari sama-sama. Iya dong. Ya, jadi jangan bersalah pengen enaknya sendiri doang. Nah kalau bisa yang sekufu tadi itu lebih mantap. Masya Allah. Supaya nggak apa? Nggak dihinakan. Nggak dihinakan. Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu indah yang di rumah nih. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi belajar kita ya. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yuk datang ke Trans TV Festival Volume 3. Konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi gratis di lapangan Sunburst BSD.